Bab 257. Pesta ulang tahun kelulusan ke-10. Guru Garin, saya di sini. Setelah menyapa teman-teman sekelas, Aurora Bliss membawa Kenzie ke meja mantan kepala sekolah, Guru Garin. Guru Garin adalah bibi yang akan pensiun dan dia terlihat sangat santai. Dia minum dan mengobrol dengan beberapa mantan siswa, mengobrol dan tertawa, dan dia tidak melanggar harmoni sama sekali, seolah-olah dia juga seorang pemuda. Hehe, Aurora, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Pria tampan di sebelahmu adalah Kenzie yang kamu sebutkan di telepon. Guru Garin meminta mereka untuk duduk, memperhatikan Kenzie hati-hati dengan matanya. Kenzie berkata dengan rendah hati, Guru Garin, halo. Saya Kenzie, saya sering mendengar Aurora menyebut Anda dan mengatakan bahwa ketika masih di sekolah menengah pertama, Anda sangat baik padanya. Guru Garin tersenyum. Kamu pemuda yang tidak hanya tampan, tetapi juga sangat sopan, jadi sangat menyenangkan. Tidak heran Aurora Bliss, gadis terbaik di kelas kami, memilihmu untuk menjadi suaminya. Mendengar ini, Aurora Bliss tersenyum, hatinya sangat manis. Guru Garin memuji suaminya di depan beberapa teman sekelas lama, membuatnya sedikit bangga. Namun, di sampingnya, seorang teman sekelas perempuan di antara beberapa teman sekelas lama cemberut dan mengangkat gelas anggur merah dengan tatapan jijik. Wanita ini bernama Rina Sabrina. Dia terlihat cantik dan terlihat sangat modern, tapi dia terlihat seperti pemuja emas. Dia memakai gelang emas dan kalung emas. Dia juga meletakkan tas elfnya di atas meja, agak norak. Duduk di sebelahnya adalah seorang pria yang sama-sama norak, mengenakan gaun, memegang cerutu, dengan kaki disilangkan, dan dengan sengaja menunjukkan jam tangan Rolex emas besar di pergelangan tangannya, seperti orang kaya baru yang suka pamer. Nama pria itu adalah Wiwin Limo, dia juga teman sekelas lama di kelas yang sama, dan dia dan Rina Sabrina sekarang adalah pasangan. Ketika dia masih di sekolah menengah pertama, Wiwin Limo menulis banyak surat cinta untuk Aurora Bliss, dan bahkan naik ke podium dan membacakan puisi cinta untuk Aurora Bliss di depan umum. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak hal-hal sepele yang begitu muda dan sembrono, Rina Sabrina merasa sangat tidak nyaman setiap kali dia ingat bahwa suaminya pernah mengagumi Aurora Bliss dengan gila. Jadi sekarang, Aurora Bliss datang dan duduk di sini, Rina Sabrina bahkan tidak ingin melihatnya. Namun, suaminya, Wiwin Limo, diam-diam melihat dada Aurora Bliss yang membuncit saat ini, dan bahkan matanya menjadi serakah dan bersemangat. Rina Sabrina diam-diam kesal ketika dia melihat penampilannya yang jelek, dan dengan kejam di bawah meja mencubitnya. Wiwin Limo buru-buru terbatuk dan mendapatkan kembali sikap malas dan arogan sebelumnya. Oke, Kenzie, seberapa akrab kamu dan Aurora dengan siswa lain? Kamu harus duduk di sana dan menemani siswa lain. Setelah menyapa Kenzie sebentar, Guru Garin memberitahu Aurora bahwa dia telah menemukan pria yang baik. Dia mengangguk sambil tersenyum, bangkit dan pergi ke meja lain. Begitu mantan kepala sekolah, Guru Garin, pergi, teman sekelas lama di meja ini menjadi lebih aktif. Aurora, kapan kamu dan Kenzie menikah? Kamu menemukan suami yang begitu tampan, tetapi kamu bahkan tidak memberitahu kami tentang pernikahan. Kamu benar-benar tidak menunjukkan kesetiaan sebagai teman. Dihadapkan dengan pertanyaan semacam ini, Aurora Bliss hanya bisa tersenyum canggung, maaf, Kenzie dan saya. Bepergian dan menikah, kami hanya berbulan madu, dan kami tidak mengadakan pesta pernikahan. Sebenarnya, itu sama sekali bukan pernikahan perjalanan, hanya ada satu alasan utama. Pada saat itu, keluarga Bliss tidak mau membuat pernyataan sama sekali, dan menyewa menantu yang tidak profesional, jadi mereka hanya mengadakan pernikahan sederhana di dalam keluarga Bliss, dan tidak ada pesta pernikahan yang diadakan di luar. Itu dia. Setelah mendengar ini, beberapa teman sekelas perempuan memandang Kenzie lagi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, selain karena sangat tampan, bagaimana Anda mengejar kecantikan sekolah kami? Apa latar belakang dan keunggulanmu? Mengapa Aurora Bliss memilihmu sebagai suaminya? Teman sekelas perempuan ini sedikit antusias. Menghadapi pertanyaan mereka, Kenzie tersenyum pahit. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, dengungan yang tidak tepat waktu terdengar, dan Rina Sabrina memandang Kenzie dengan jijik, dan mulai berbicara dengan sarkastik. Apakah kamu benar-benar berpikir suami yang dimiliki Aurora Bliss ini luar biasa? Rina Sabrina berkata, dan memandang semua orang yang hadir, berpura-pura munafik. Teman-teman, jangan bertanya, akan sangat memalukan untuk meminta orang lain menjawab pertanyaan seperti itu. Sebenarnya, saya tahu detail suami yang dimiliki Aurora Bliss. Kenzie tidak memiliki karir yang tinggi, dan dia tidak memiliki latar belakang apapun. Seperti seorang pengemis, Aurora Bliss mengambilnya dari pinggir jalan.
Mendengar ini, teman sekelas perempuan merasa sangat aneh dan tidak mengerti apa artinya. Pengemis. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin? Aurora Bliss juga tercengang, dia tidak mengerti mengapa Rina Sabrina mengatakan itu. Meskipun dia tahu bahwa Rina Sabrina memiliki pendapat buruk tentang dirinya ketika dia di sekolah menengah pertama, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak melihatnya selama beberapa tahun dia masih menggunakan kata-kata seperti ini untuk menyerangnya. Rina Sabrina hanya ingin menargetkannya dan berkata dengan mengejek, "Aurora, karena semua teman sekelas ingin tahu tentang suamimu, maka aku akan memperkenalkannya kepada teman sekelas untukmu." Dia tersenyum dan berkata, "Ini sangat kebetulan, aku dan sepupu Aurora, Jenny Bliss, adalah anggota lama dari toko kecantikan dan kesehatan yang sama. Kami sering bertemu, memijat dan menyehatkan kulit kami bersama, dan seiring waktu saya berkenalan dengan Jenny Bliss. Ketika Jenny Bliss tahu bahwa aku dan Aurora Bliss teman sekelas SMP, sepupu Aurora Bliss, dia bercerita banyak, semua tentang lelucon di keluarga Aurora Bliss. Aku baru saja mengatakan bahwa Kenzie hanya dijemput oleh Aurora Bliss dari pinggir jalan. Seorang pengemis dikatakan oleh Jenny Bliss sendiri, saya hanya memparafrasekan. Ejekan di mata Rina Sabrina bahkan lebih kuat, dan dia terus berkata dengan kata-kata sarkastik. Dia mengatakan bahwa Kenzie hanyalah seorang sampah, dan dia terus hidup tergantung di pinggir jalan di taman. Mendirikan sebuah kios jalanan, dan Aurora Bliss seperti memungut sampah, mengambil Kenzie dan menjadikannya suami dari pintu ke pintu yang tidak berharga. Ruangan menjadi gempar. Banyak teman sekelas pria dan wanita memandang Aurora Bliss dengan heran. Aurora, ini tidak mungkin benar, kan? Saya ingat Anda dulu memiliki penglihatan yang tinggi, tidak peduli seberapa buruk itu, Anda tidak akan menemukan orang sia-sia seperti itu, kan? Aurora Bliss tidak tahu bagaimana menjawab, malu, wajahnya memerah karena kecemasan. Rina Sabrina sangat bangga, mengguncang gelas anggur merah lagi, dan bertanya sambil mencibir, "Kenzie, mengapa kamu tidak mengatakannya? Saya baru saja memperkenalkan situasi ini kepada teman-teman sekelas saya, apakah saya membuat kesalahan?" Bab 258. Berani berpura-pura hebat di depanku? Dalam menghadapi serangan jahat Rina Sabrina, Kenzie tidak bertindak semalu Aurora Bliss, ekspresinya datar dan percakapannya alami. "Saya memang mendirikan warung pinggir jalan, dan saya sudah melakukannya selama beberapa tahun. Tapi menurut saya tidak ada yang memalukan menjalankan warung pinggir jalan. Saya tidak mencuri atau merampok, saya mengandalkan kerja saya sendiri menghasilkan uang. Seperti semua orang di sini, saya juga tidak akan pernah meremehkan profesi yang saya geluti. Sebaliknya, saya hanya memiliki rasa hormat dan syukur yang mendalam atas pengalaman sebelumnya ini." Setelah mendengar ini, para siswa yang hadir di sini tidak mengatakan apa-apa. Mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Kenzie tidak masuk akal. Tidak ada perbedaan antara pekerjaan tinggi dan rendah, apakah itu warung pinggir jalan atau bisnis atau pekerjaan paruh waktu, intinya sama, menghasilkan uang dan mencari nafkah. Hanya saja meskipun semua orang mengerti kebenarannya, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Lagi pula, pekerjaan seperti pedagang kaki lima tidak dapat menghasilkan banyak uang, tidak layak dan tidak menjanjikan. Jadi mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hati mereka, ada penghinaan terhadap Kenzie. Pada saat ini, Rina Sabrina tertawa kecil dan mencibir. "Ini sangat menarik. Ini pertama kalinya saya melihat orang berbicara tentang identitas seorang pedagang kaki lima, seperti Bill Gates, merasa dia tinggi. Kenzie, Anda mungkin tinggal di planet asing, kan? Di planet kita, seseorang yang berasal dari warung sepertimu hanya bisa dianggap sebagai pecundang, tikus kecil." Begitu dia mengatakan ini, suaminya Wiwin Limo tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan tepuk tangan. Dan teman sekelas pria dan wanita lainnya mencibir diam-diam lagi. Aurora Bliss merasa malu, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak bisa duduk diam. Rina Sabrina, bagaimanapun, menang dan senang melihat Aurora Bliss merosot. Kenzie memandang Rina Sabrina dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Aku tidak tahu seberapa mulianya Nona Rina. Apakah di matamu Maya Cole, Fabio Clavaro, dan yang lainnya juga pecundang, jadi mereka tidak akan dianggap di matamu?" Rina Sabrina setelah mendengarkan sejenak, "Maya Cole, Fabio Clavaro. Seperti yang kita semua tahu, keduanya adalah pemimpin bisnis papan atas di negeri ini. Orang bodoh mana yang berani mengatakan bahwa mereka adalah pecundang, bukankah itu seolah minum obat yang salah?" Rina Sabrina berkata dengan suam-suam kuku, "Kenzie, apakah kamu memiliki masalah dengan otakmu? Kami memandang rendah kamu sebagai pecundang,
apa yang kamu bicarakan dengan Maya Cole dan Fabio Clavaro? Kenzie berkata dengan ringan, seperti aku, Maya Cole dan Fabio Clavaro juga mendirikan warung pinggir jalan, dan dia dilahirkan di warung pinggir jalan. Menurut logika Anda, Nona Rina bisa pergi ke mereka berdua, tunjukkan rasa bangsawan Anda dan hina mereka berdua. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Maya Cole dan Fabio Clavaro juga berasal dari warung pinggir jalan. HMPH, memang benar bahwa orang tidak tahu betapa jeleknya mereka, dan mereka tidak tahu berapa panjang kuda. Melihat istrinya terdiam, Wiwin Limo berbicara dengan arogan. Kenzie, kamu tidak menimbang dirimu sendiri, bisakah kamu dibandingkan dengan Maya Cole dan Fabio Clavaro? Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk menjadi super kaya di negara XXX? Wiwin Limo dia mengambil cerutu dengan arogan, dan berkata dengan penuh penghinaan, Kenzie, jadilah orang yang realistis. Hanya hantu yang putus asa dan malang sepertimu, jangan membuat retorika. Di mataku, kamu hanyalah seorang pecundang. Aurora Bliss menemukan suami sepertimu karena dia tidak memiliki mata. Aurora Bliss tidak bisa menahan napas lagi, wajahnya yang cantik memerah dan dia berkata, Wiwin Limo, bisakah kamu berhenti berbicara seperti ini? Semua orang adalah teman sekelas, apakah benar-benar tidak malu menjadi kaku? Melihat Aurora Bliss akhirnya seperti diinjak ekornya dan melompat keluar, Rina Sabrina sangat puas diri, jantungnya berdetak kencang. Dia dengan cepat berpura-pura menarik Wiwin Limo dan dengan sengaja pamer. Oh, suami, jangan terus berbicara. Kamu lihat wajah Aurora Bliss merah karena marah, dan jika kamu melanjutkan, Aurora Bliss akan kehilangan muka. Kemudian dia dengan sengaja mencondongkan tubuh ke depan, menyesuaikan jas dan dasi Wiwin Limo, dan dengan munafik membujuk, Limo, Anda sekarang adalah seorang eksekutif dari perusahaan besar yang didanai Paradise, dengan status dan gaji tahunan jutaan. Tidakkah menurutmu statusmu telah diturunkan dengan bersikap kepada seorang pedagang kaki lima seperti Kenzie? Dia berkata dengan nada serius, sudah kubilang sebelumnya, meskipun kamu sekarang cantik dan memiliki karir yang sukses, tapi ketika kamu melihat sampah di bawah, Anda tetap harus sopan dan tidak memandang rendah orang lain sebagai kelas bawah, mengerti kan? Rina Sabrina memamerkan suaminya dengan cara yang mewah. Wiwin Limo sangat terkesan setelah mendengarnya, dan tidak bisa menahan tawa. Dengan senyum main-main, dia berinisiatif untuk berkata kepada Aurora Bliss, maaf, Aurora Bliss, aku baru saja membuat kesalahan, dan aku tidak boleh memandang rendah suamimu. Meskipun suamimu bajingan, kita adalah teman sekelas. Aku harus menghormati suamimu. Mendengar ini, Aurora Bliss sangat malu dan marah, tetapi dia tidak bisa berbicara. Wiwin Limo tertawa dan menatap Kenzie dengan bangga. Kenzie, kemarilah, tenanglah, aku akan memintamu untuk merokok. Karena apa yang terjadi barusan, aku akan memberitahumu sebuah kesalahan. Dia mengambil tas dari tasnya mengeluarkan dari humidor, sengaja pamer, meletakkannya di atas meja, membuka kotak kayu yang indah, dan mengeluarkan cerutu. Jangan terlalu munafik, aku tidak mau merokok, kata Kenzie dingin. Wiwin Limo tertegun sejenak, dan kemudian mencibir, bah, jangan malu. Apakah Anda tahu berapa harga cerutu yang saya minta untuk Anda hisap? Cerutu batangan tua premium, jika Anda menjualnya sendiri, ini harganya lebih dari 10.000 untuk satu potong, yang lebih tinggi dari penghasilan bulananmu. Setelah mendengar ini, beberapa teman sekelas pria dan wanita di dekatnya terkejut. Wow, cerutu jenis apa ini? 10.000 per cerutu sangat mahal, ini bukan merokok, ini membakar uang. Rina Sabrina dan Wiwin Limo melihat ekspresi iri di antara teman sekelas mereka. Rina Sabrina mengerutkan kening dan pamer, keluarga Limo saya sekarang adalah eksekutif senior di sebuah perusahaan besar yang didanai Paradise, dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta, dan merokok sekotak cerutu hanya gajinya kurang dari sebulan. Ayo, siswa laki-laki, Anda bisa mencobanya juga. Setelah berbicara, Rina Sabrina mengeluarkan cerutu dari kotak, dan berkata dengan puas, cerutu jenis ini sangat mahal, jika semua orang bukan teman sekelas, suamiku enggan mengeluarkannya untuk semua orang merokok. Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku orang yang pelit? Wiwin Limo tertawa setelah mengatakan itu, dengan ekspresi bangga dan heroik di wajahnya. Wajah, yang diseret ke langit. Pada saat ini, Rina Sabrina mengambil cerutu lagi dan menyerahkannya kepada Kenzie, dan berkata dengan nada menghina, berhentilah berpura-pura, kamu juga bisa memilikinya.